Salam, selamat pagi. Nama lengkap Indriani Mage, NIM 20030088, jurusan Sosiologi kelas C, semester 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Di sini saya akan mereview buku tentang makalah pengantar politik, populisme berbasis partai Eropa dan wilayah. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan makalah ini. Atas rahmat dan hidayatnya, saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Populisme Berbasis Partai Eropa dan Wilayah tepat waktu. Selain itu, saya juga berharap agar makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang topik makalah ini. Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini. Yang pertama, populisme dan wilayah berbasis Partai Eropa. Buku ini merupakan hasil kolaborasi ilmiah sarjana dari berbagai penjuru Eropa. Titik awalnya adalah Alokarya Internasional yang diselenggarakan oleh Research Observatory of Region Politik diadakan di Universitas Lausanne dari 30 September hingga 1 Oktober 2016. Pertemuan awal ini yang kontribusinya berfokus pada Eropa Barat memungkinkan untuk menghasilkan edisi khusus jurnal Comparative European Politik yang ditunjukkan untuk populisme dan politik internasional dan sistem multi-level Eropa. Buku ini membuat kontribusi baru yang melengkapi dan memperluas masalah khusus CPET, memungkinkan untuk cangkup geografis yang lebih luas dan populisme dan politik etnis teritorial di Eropa temporer. Tujuan utamanya adalah untuk kontribusi pada pertumbuhan literatur tentang populisme dengan membuka dan agenda penelitian yang sampai sekarang belum dieksplorasi, yang merupakan persimpangan teritorialitas, etis politik, dan populisme. Yang berikut antara ideologi dan wawancara yang tipis. Banyak studi tentang populisme yang menekankan sifat diperdebatkan dari konsep tersebut. Mengesampingkan penggunaan istilah yang ambigu di media massa, dua faktor utama tampaknya menjelaskan kelancaran atau ketidaksepakatan konseptual yang ada debat akademik. Yang pertama, dominasi studi kasus tunggal dan studi kasus untuk suatu wilayah. Dan yang kedua, cenderung untuk menggeser pembahasan tentang agensi konsep populisme menjadi perdebatan antar kategorisasi konseptual yang sesuai. Apakah populisme harus dianggap sebagai ideologi? Yang berikut, ideologi etno-teritorial dan potensi kaitannya dengan populisme. Dari perspektif ideasional, populisme dapat bersimbung dengan komponen ideologis regionalisme, nasionalisme, mayoritas atau negara, dan exceptions. Regionalisme dapat diartikan sebagai ideologi tipis yang mempolitisasi kekhususan populasi yang tinggal di wilayah sub-negara bagian tertentu. Tingkat pemerintah sendiri diadvokasi oleh partai-partai regionalis dengan sangat bervariasi. Dalam hal ini, Massetti dan Sackel telah mengidentifikasi perbedaan yang krusial antara partai-partai regionalis yang mengancam keutuhan wilayah negara. Sering mengacu pada jantung yang hilang, memang politik membenci dan viktimisasi, yaitu begitu khas populisme mungkin beresonansi dengan baik dengan minoritas etnis regional yang menganggap elit negara telah gagal
untuk mengakui wilayah mereka untuk memperlakukannya adil. Mengingat antagonisme struktural antara partai regionalis dan seluruh negara bagian politik partai yang mengatur negara, kita dapat berharap untuk menemukan tingkat minimal ini wawancara kerakyatan di hampir semua partai regionalis. Yang berikut konteks Eropa Tengah dan Timur. Buku ini bertujuan untuk kontribusi pada pembahasan populisme dengan penelitian sentral dalam konteks kasus Eropa Barat dan Timur. Ini membutuhkan pembahasan singkat tentang hubungan antara nasionalisme dan kedaulatan di negara-negara bekas komunis. Ada yang ekstensi literatur yang menunjukkan bahwa daya tarik nasionalisme dan naratif yang meluas sangat terkait dengan sejarah panjang kekaisaran multinasional di kawasan ini. Secara politis, ini berarti bahwa panggilan untuk mengisolasi outgroup dalam upaya untuk mengingat kohesi di dalam in-group menjadi strategis yang berhasil untuk memobilisasi dukungan rakyat apabila kehadiran komunitas-komunitas kekerabatan eksternal dan diaspora etis melayani agenda eksklusif partai etnokratis yang mendukung irentisme dan atau perjanjian untuk membela komunitas nasional melawan orang lain yang berbahaya di tengah-tengahnya. Yang berikut garis besar bab. Buku ini membahas tentang keterkaitan antara populisme dan berbagai manifestasi politik etnis teritorial. Akibat kami mencurahkan perhatian khusus untuk mengenali elemen ideologis atau destruktif mana yang dalam khusus empiris populerkas yang berasal dari ideologi etno-teritorial dan apa simpul dari keterkaitan itu. Ini memungkinkan kami untuk membedakan misalnya antara partai populasi utama yaitu di seluruh negara bagian yang terkait dalam klaim regionalis dan terutama partai regionalis yang menggunakan wawancara populis. Yang berikut populisme regionalis di pinggiran Inggris. Analisis longitudinal dari Cymru, kota-kota dan Partai Nasional Skotlandia. Populisme bukanlah ciri eksklusif nasional seluruh negara bagian atau mayoritas para pihak. Para regionalis dapat juga mengembangkan penulis wawancara baik secara karakteristik yang stabil dan menemukan atau pada waktu tertentu untuk dalam kondisi tertentu, namun mencerminkan kecenderungan yang ditandai dengan beasiswa Eropa tentang partai politik untuk fokus pada populisme sayap kanan. Bab ini membahas kekosongan ini dengan mengajikan analisis longitudinal atau para partai regional yang bertindak dalam Celtic, pinggiran Inggris, Partai Wales, dan Partai Nasional Skotlandia. Untuk memperjelas artikel ini tidak mengklaim bahwa populisme dan adalah fitur yang stabil dan inti dalam plaid serta ideologi dan wawancara SNP. Memang referensi kedua partai ini sebagai penulis sangat jarang, namun bab ini menunjukkan bahwa kedua partai ini mengembangkan lintasan ideologis yang mirip juga menampilkan adopsi dua jenis wawancara populis dalam dua periode berbeda dalam sejarah mereka. Yang berikut populisme dan pihak etno wilayah di Belgia. Di Belgia, 3 partai dengan tuntutan etno-teritorial memegang kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Belgia. Suatu tingkat kekuasaan yang mereka pegang, sejumlah keluhan, Demokrat, Federalis, Independen, atau hanya ingin menghilang. Hal ini menempatkan mereka dalam situasi paradoks, terutama ketika bersifat parlementer. Representasi mengarah pada partisipasi pemerintah menggunakan Belgia sebagai studi kasus. Bab ini membahas apakah populisme itu secara intrinsik tertanam atau tidak dalam wawancara dan ideologi etno-teritorial para pihak. Kami menganalisis bagaimana tuntutan teritorial dirumuskan oleh ketiga pihak ini.
tumpang tindih dan tidak dapat bingkai populis. Kami berpendapat bahwa kedua secara teoritis kompatibel karena keduanya menentang kita dengan mereka. Level itu labelatur tentang partai etno-teritorial dan nasionalisme subnegara sebagian besar berkembang paralel dengan sarjana populisme. Yang berikut, populisme dan nasionalisme subnegara saling melengkapi atau eksklusif untuk partai politik. Bab ini berpendapat bahwa nasionalisme subnegara dan populisme sebagai dapat tumpang tindih, dapat dipadukan oleh partai politik dalam ideologi bawanca mereka. Bersama sarjana utama dalam disiplin, bab ini menganggap nasionalisme sebagai politik, doktrin, atau ideologi. Untuk karena ini, ia membayangkan nasionalisme sebagai prinsip politik yang menyatakan bahwa unit politik yang nasional harus konsen. Di dalam konsepsi ini, nasionalisme adalah alat untuk membangun rasa jati diri, mengidentifikasi 3 komponen dasar nasionalisme. Yang pertama, bangsa punya karakter eksplisit dan eksklusif yang memegang unik bangsa. Kedua, kepentingan dan prinsip bangsa itu diutamakan daripada beristirahat. Yang ketiga, bangsa harus merdeka dan berdaulat. Konflik muncul ketika warga wilayah yang terkait dalam suatu negara tidak sesuai dan batas negara dan dapat mengarah pada nasionalisme subnegara. Nasionalisme subnegara oleh karena itu menyerang legitimasi negara tempat ia beroperasi dan mengajikan sebagai anak haram tidak mewakili bangsa. Populisme juga telah diberi banyak definisi. Yang pertama, bisa merujuk pada mobilitas kelompok sosial yang beragam oleh seorang karismatik pemimpin. Yang kedua, ia dapat mendefinisikan sebagai ideologi berpusat tipis yang menggambarkan orang sebagai kelompok yang berbudi luhur dan homogen, tidak memiliki divisi internal. Yang berikut, klaim regionalisme dan nasionalisme pada waktu yang sama. Bagaimana Liga Italia dan Swiss dapat terlibat dalam klaim kontradiktori dan mendapatkannya. Klarifikasi, partai politik biasanya membedakan partai regionalis subnasional dari nasionalis di seluruh negara bagian. Ada penerima umum dari tesis bahwa partai regionalis Eropa Barat kontemporer mengembangkan strategis yang bertujuan untuk membela kepentingan teritorial bertentangan dengan otoritas seluruh negara bagian. Sepertinya tidak mungkin, oleh karena itu kita dapat mengidentifikasi kombinasi klaim regionalis dan nasionalis seluruh negara hidup berdampingan dalam strategi satu partai, serta pesta strategis yang menggabungkan kerangka nasionalis dan regionalis dan nasionalis tampaknya secara inheren bertentangan atau tidak mungkin berhasil. Menggambarkan bagaimana kerangka ganda seperti ini terjadi, yaitu penekanan simultan pada regionalis dan etos nasionalis. Kami akan fokus pada kedua partai regionalis dan populasi Euseptik, yaitu Liga Utara Italia, yang baru ini digantikan dengan nama singkatan dari Lega, dan Swiss Lega de Ticinesi. Ini kontribusi diatur sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas liberatur saat ini dan mengasuhkan kerangka kerja kami untuk analisis. Yang kedua, kami akan mempresentasikan dan menjustifikasi seleksi dari kedua kasus empiris kami. Yang ketiga, kami akan fokus pada pengembangan masing-masing pihak ruang dan waktu. Dan yang terakhir, kami akan menunjukkan bagaimana penelitian untuk menunjukkan perlunya pertimbangan lebih hati-hati berhubungan dengan regionalisme. Yang berikut pemilihan kasus dan hipotensi. Dalam rangka kami memahami kemungkinan kerangka nasionalis dan nasional di dalam partai regionalis, kami mengadopsi pendekatan yang berpusat pada faktor di mana partai dan partai mereka memperwakilan bukanlah organisasi yang kompak dan mereka berperilaku dalam kompleks lingkungan. Yang federal dalam kasus Swiss dan satu regional reformasi hanya dilaksanakan relatif baru-baru ini
dan satu kasus di Italia yang ditumpangkan pada struktur yang secara historis sentralistik. Yang berikut menjembatani regionalisme dan nasionalisme dalam mobilitas partai. Dalam upaya untuk menguji 4 hipotensi kami membandingkan dua pihak untuk kuat latar belakang kedaerahan yang lebih mengalami periode kesuksesan yang sejak tahun 1990-an yang dapat menunjukkan keadaan kerangka ganda. Liga dan ketegangan abadi dalam bingkai ganda seperti yang telah ditunjukkan, koeksistensi logalitas partai telah berlangsung, perpecahan antara bangsa dan daerah dapat menutupi internal yang mendasari ambivalensi dan perjuangan berkelanjutan antara regionalisme nasionalisme seluruh negara bagian. Yang berikut dimensi populasi secesionisme Katalan, peningkatan mendadak nilai-nilai dan mobilitas separatis di Catalonia dan spekuensi politik mereka memang salah satu fenomena yang paling yang mengejutkan politik Spanyol kontemporer. Perubahan ini telah diekspresikan oleh transformasi baik dalam penawaran. Sejak pertengahan 2000-an, dukungan untuk perpisahan diri tumbuh dan menetap, tetapi tidak balik terbesarnya adalah pada tahun 2012 ketika ia menjangkau sekitar 40% populasi. Pergeseran ini terjadi paralel dengan munculnya kelompok-kelompok baru yang perubahan penting dalam posisi politik beberapa partai regionalis. Pergeseran populis mungkin terkait dengan beberapa fitur kasus dan wawancara populis dan varietas utamanya. Kedua bab ini akan mengeksplorasi bagaimana keluhan dan wawancara politik buku ini diterjemahkan ke dalam politik mobilisasi. Yang berikut, nativisme regional di Jerman Timur. Hingga baru-baru ini Jerman merupakan salah satu pencilan politik di antara negara-negara demokrasi ilegal yang maju. Tidak seperti tetangganya, Jerman terbukti relatif tahan banting serain populisme sayap kanan radikal. Penghasilan alternatif untuk Jerman dalam pemilihan federal tahun 2017 menandai perpecahan yang menemukan dengan masa lalu. Dengan hal ini 12% suara menjadi partai terbesar ketika di baru memiliki Bundestag. Hasilnya mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Jerman, pendirian dan seluruh negeri. Dengan AfD, satu kelompok memasuki Bundestag yang menjelang pemilu telah memperkenalkan nada konstruktif dan agresif baru ke dalam diskusi politik dirancang untuk mengacu dan memprosasikan. Yang berikut populasi sayap kanan di radikal dibuat di Jerman. AfD setelah 2015 analisis politik Jerman di kalangan akademis media umumnya secara setuju bahwa AfD mewakili populisme sayap kanan radikal versi Jerman. Analisis yang tercatat dari wawancara partai sejak 2015 sebagai besar mendukung pendapat ini. Yang berikut populisme sayap kanan radikal popul. Populisme sayap kanan radikal kontemporer adalah gabungan dari kedua idealisme elemen, populisme dan nationalisme. Yang berikut AfD sebagai partai populis daya tarik. AfD yang berkembang setelah 2015 sebagian besar disebabkan oleh para pemimpin baru, kemampuan untuk membingkai wacana mereka dengan cara berorganisasi dan luas menahan arus bawah opini publik Jerman, hasilnya radikal wawancara populis sayap kanan. Yang berikut, para pemilih AfD di Jerman Timur dan Barat lakukan statement regional masalah. Di bagian akhir kami menguji teori-teori ini secara empiris. Apakah pemilihan di Timur terasa dikucilkan dari sistem politik yang diperlakukan sebagai warga negara kelas kedua? Apakah ada perbuatan struktural dengan pendukung AfD di Barat dan mereka di Timur, dan apakah mereka memperjelas dukungan region partai? Untuk menjawab pertanyaan yang kami
yang kami ambil berdasarkan data dari German Longitudinal Election Study, terdiri dari gelombang pra dan pasca pemilu 2017. Sampai saat ini, tidak ada studi yang meneliti peran dan eferaksi region di konteks dukungan pemilihan untuk AfD. Penulis melihat data pemilihan Glass dari 2019 dan 2016 dan bahwa memperkenalkan boneka Timur Barat ke model mereka namun tidak memiliki hasil yang serius. Untuk interaksi regional lainnya, efek misalnya sentimen, diskriminasi, dan pengucilan yang lebih kuat secara region dari keputusan politik bahkan tidak diuji karena ukuran sampel yang kecil. Kami menerima lonjakan dukungan pemilih di timur namun di barat sebagai motivasi untuk menjadi modal dan menjelaskan lebih banyak perbedaan motif dan karakteristik pemilihan antara kedua daerah tersebut. Demikian review buku dari saya. Sekian dan terima kasih.